Selamat siang Bu Meme, kami dari kelompok Pancasila ingin berdiskusi tentang studi kasus kami yaitu intoleransi dan atau radikalisme Dengan topik yang terjadi di mahasiswa Katolik di Tangerang Selatan. Jadi kami akan berdiskusi mulai dari Marcel, saya Carlo pribadi, William, Michael dan Kevin. Oke, jadi mulai dari diskusi ini aku bakal diskusi nih. Jadi kalian ada yang pernah dengar gak ya kasus penyerangan gitu mahasiswa Katolik di Tangerang Selatan? Kalau menurut artikelnya Tirto ini ya, mahasiswa tersebut tuh diserang karena latar belakang agamanya. Kasus ini tuh benar-benar mengejutkan, apalagi di negara kita yang mengusung kebebasan beragama. Terus aku sendiri pribadi rasa ini tuh bukan cuma soal kekerasan fisik ya, tapi masalahnya lebih dalam soal toleransi dan keberagaman di Indonesia. Itu sih menurut aku. Oke, aku juga setuju ya Carlo ya sama pendapatmu. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang Pancasila, ya, yaitu sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, tindakan seperti ini jelas melanggar prinsip kebebasan beragama. Jadi semua orang kan punya hak untuk memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing tanpa takut diintimidasi atau diserang. Tapi disayangkan ini menunjukkan bahwa di beberapa kalangan masih ada yang kurang memahami arti sebenarnya dari keberagaman itu sendiri sih. Ya, benar juga Bu Kevin. Dan kalau kita lihat dari sisi kemanusiaan, tindakan ini melanggar nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kekerasan atas dasar agama itu tidak hanya merugikan korban, tetapi juga melukai prinsip dasar kita sebagai bangsa. Saya pikir penting untuk kita semua mengingat bahwa kemanusiaan itu adalah menghargai hak hidup, rasa aman, dan menghormati hak setiap orang tanpa melihat latar belakangnya. Nah, saya sepakat juga dengan Michael ya. Tapi ada yang membuat saya khawatir yaitu dampak terhadap persatuan kita sebagai bangsa. Nah, intoleransi seperti ini bisa menjadi bibit untuk perpecahan dan itu berbahaya bagi persatuan Indonesia. Nah, kita ada di bawah satu payung besar yaitu Pancasila. Yang seharusnya bisa menyatukan kita semua dalam keberagaman. Kalau dibiarkan, ini bisa memicu rasa curiga dan ketakutan antar warga. Tapi kalau dipikir-pikir, hal ini kan sebenarnya juga menunjukkan bahwa kita masih sedang dalam pendidikan tentang toleransi ya. Perlu ada pendekatan yang lebih komprehensif, terutama di kalangan generasi muda, soal pentingnya menghargai perbedaan. Saya rasa kalau sejak dini kita memahami Pancasila dengan benar, seperti ini bisa dicegah. Jadi memahami Pancasila dengan benar ya, dengan kasus seperti yang bisa dicegah gitu ya. Yeah. Seperti kamu bilang tadi. Iya sih, benar banget ya, Will. Jadi bahkan aku juga rasa ya, penegakan hukum juga tuh harus tegas banget, Will. Karena kalau pelaku intoleransi diberi hukuman yang setimpal, itu bisa jadi efek jerah, Will. Bahaya banget dan pesan kuat bagi masyarakat seluruhnya ya, bahwa tindakan kayak gitu tuh nggak bisa ditoleransi. Gitu sih kalau dari aku. Ya, jadi benar ya Carlo ya. Jadi selain untuk penegakan hukum, aku rasa pemerintah dan tokoh masyarakat juga perlu aktif dalam mempromosikan dialog lintas agama. Saat kita saling memahami, kita bisa saling menerima dengan baik. Ini juga bisa mengurangi potensi dari konflik. Oke. Ya benar juga ya Kak Kevin. Saya juga berpikir pentingnya bagi lembaga pendidikan untuk benar-benar mengajarkan nilai-nilai Pancasila. Bukan hanya teori juga, tetapi dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kita punya nilai-nilai luhur, tetapi kadang implementasinya masih kurang terasa di masyarakat ini. Nah, kalau begitu mungkin salah satu solusi yang bisa kita dorong adalah memperkuat pendidikan karakter yang berbasis Pancasila yang di semua lapisan. Nah, termasuk di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ini juga menjadi tugas kita semua untuk menciptakan lingkungan yang aman dan toleran. Ya, aku setuju ya, Mbak Marcel. Selain itu, mereka juga punya peran penting karena nilai toleransi yang sudah tertanam di keluarga, otomatis anak-anak yang akan tumbuh dengan sikap saling menghormati, kita harus membangun rasa bersama yang lebih kuat dan di kebebasan Indonesia.
Oke, di sini aku rasa ya kita semua di sini sama-sama sepakat banget gitu. Kayak bahwa ya kalau kasus ini tuh jadi pengingat buat bagi kita, aku pribadi dan buat kalian juga semuanya untuk benar-benar mengamalkan Pancasila ya. Terutama nih poin pentingnya tuh soal keadilan dan persatuan. Jadi semoga sih harapan juga ya kedepannya buat langkah-langkah yang kita bahas ini selama ini kita bisa cegah kasus-kasus intoleransi seperti ini. Gitu sih. Oke, benar. Amin, Carlo. Jadi Amin. semoga kita bisa terus mengupayakan Indonesia yang lebih toleran dan damai. Jadi diskusi ini mengingatkan kita bahwa penilaian Pancasila tuh bukan hanya slogan ya, tapi landasan nyata yang harus kita terapkan di setiap hari. Oke. Ya, setuju semuanya. Yes sir. Oke, terima kasih. Itu sekian Bu Meme percakapan kami tentang di kasus ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Terima kasih. Selamat siang.